Mata Kuliah Administrasi Pertanahan. Topik ke-88 dari 90 topik. Sistem Informasi Pertanahan, bagian keempat. Mengenai kondisi yang ideal suatu pelayanan, Kantor Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara mengeluarkan Keputusan Menteri Penertiban dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 6 Tahun 1995 yang menguraikan bahwa pelayanan yang baik harus mengandung hal-hal berikut. 1. Kesederhanaan. A. Bahwa dalam ketentuan prosedur atau memuat tata cara pelayanan yang mudah dipahami oleh masyarakat luas dan mudah untuk dilaksanakan. Di sini, sering timbul kesulitan mengubah bahasa teknis menjadi bahasa yang umum yang dapat dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat. B. Persyaratan yang diwajibkan kepada pemohon harus mudah dalam memperolehnya dan tidak menambah beban ekonomi masyarakat. 2. Kejelasan dan kepastian. A. Pelayanan harus mengatur secara jelas hak-hak dan kewajiban dan penerima pelayanan. B. Dalam suatu unit kerja harus diatur secara jelas dan pasti siapa petugas yang bertanggung jawab dan berwenang memberikan pelayanan. C. Persyaratan teknis dan administratif diatur secara jelas dan hanya yang berkaitan langsung dengan produk pelayanan. 3. Keamanan. A. Pelayanan harus memuaskan masyarakat dari segi mutu, tepat waktu penyelesaian, kepastian biaya dan persyaratan, serta petugas bersikap sopan dan ramah. B. Hasil pelayanan terjamin kebenarannya, sah, pasti, dan menentukan perlindungan hukum serta menciptakan alat bukti yang sah. 4. Keterbukaan. A. Mekanisme serta tata cara dan peraturan pelayanan diinformasikan secara terbuka luas, serta mudah dimengerti oleh masyarakat. B. Penyuluh dan penyebar informasi dilakukan dalam bentuk yang mudah ditemukan, diketahui, dan dipahami. 5. Efisien. A. Menetapkan pola pelayanan yang tepat, apakah dengan cara fungsional, satu pintu, atau terpusat. B. Mekanisme dan prosedur pelayanan sesuai dengan struktur organisasi dan dijelaskan dengan bagan alir. C. Unit kerja pelayanan hanya yang berkaitan langsung dengan proses dan ditangani oleh petugas yang berwenang, berkemampuan, terampil, dan profesional. D. Menggunakan sarana secara optimal. 6. Ekonomis. A. Penetapan biaya pelayanan dikenakan secara wajar dengan memperhitungkan kemampuan masyarakat. B. Mekanisme pemungutan biaya tidak menimbulkan biaya tinggi dan mudah pembayarannya. C. Memiliki sistem penyediaan, pengadaan pemungutan biaya dan tidak ada titipan pungutan instansi lain. 7. Keadilan yang merata. A. Ruang lingkup pelayanan seluas mungkin dengan pembagian secara merata dan adil. B. Pemberian pelayanan secara tertib, teratur, serta adil tanpa membedakan status sosial masyarakat. 8. Ketetapan waktu. A. Setiap tahap proses pelayanan ditentukan waktu penyelesaiannya. B. Penyelesaian proses pelayanan harus sesuai dengan jadwal waktu yang ditetapkan. 9. Kuantitatif pelayanan. A. Jumlah permintaan pelayanan. Secara berkala, peningkatan dan penurunan jumlah permintaan pelayanan dicatat dan dievaluasi sebagai bahan perencanaan. B. Waktu pemberian pelayanan. Dengan menggunakan kriteria tertentu, dapat diperoleh kapasitas kemampuan suatu unit sehingga dapat diperkirakan berapa lama waktu pelayanan yang dapat diberikan. C. Penggunaan perangkat modern. Memilih sistem teknologi yang modern harus disesuaikan dengan spesifik dan suatu unit kerja. D. Frekuensi keluhan, pujian. Penggunaan kotak pengaduan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan sistem pelayanan. Setiap kantor pertanahan harus dapat menyadari apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat dan kantor tersebut. Kebutuhan itu tidak akan sama pada masing-masing wilayah. Ada wilayah yang dinamika ekonominya sudah tinggi akan sangat membutuhkan sistem informasi dan pelayanan yang cepat dan mudah karena pada masyarakat tersebut kecepatan informasi dan pelayanan sangat menentukan kelancaran perekonomian masyarakat. Jadi, titik berat mengenai bentuk dan sistem pelayanan pun harus ditetapkan oleh masing-masing kantor pertanahan. Misalnya, untuk wilayah yang masih terbuka dalam penanaman modal, bentuk informasinya bertitik berat pada Sistem Informasi Geografis, atau GIS. Sering kantor pertanahan dianggap kurang mampu memberikan pelayanan yang cepat sebagaimana diinginkan masyarakat. Beberapa sumber kelemahan tersebut menunjukkan kekurangan sumber daya manusia dan sarana. Kita menyadari bahwa pengadaan tenaga dan sarana semakin lama akan menjadi sulit seiring dengan masalah belanja negara pada sektor perbaikan administrasi tersebut. Cara lain yang menjadi pemikiran adalah pendelegasian wewenang suatu penanganan pelayanan kepada unit kerja yang belum optimal atau dengan menyerahkannya kepada sektor swasta. Keberadaan unit-unit kantor PPAT, kantor hukum,
atau biro jasa pelayanan dapat diberikan sekurang-kurangnya yang tidak bersifat strategis dan bukan menyangkut fungsi publik. Misalnya, pengukuran, penelitian materi suatu dokumen, dan sebagainya sehingga kemudahan dan waktu tempuh suatu pelayanan dapat ditetapkan secara lebih pasti. Perkembangan sistem informasi ke depan. Dalam kesempatan ini, akan diketengahkan dua peristiwa penting sehubungan dengan perkembangan sistem informasi di masa depan. Pertama, telah lahir suatu undang-undang yang khusus mengatur informasi dan transaksi elektronik. Kedua, akan segera lahir suatu undang-undang yang mengatur lahan pertanian pangan abadi, LPPA, yang diantaranya bagaimana suatu sistem informasi, khususnya dalam bidang pertanahan yang eksistensinya menjadi sangat penting. Berdasarkan konsideran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, atau ITA, pembangunan nasional adalah suatu proses berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat. Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia, sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional, sehingga pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkukuh persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional. Pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya, sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. Demikian pula RUU LPPA mengamanatkan pula dibentuknya Pusat Informasi Pertanian. Pasal 26 RUU tersebut mengatakan bahwa hasil penelitian dan pengembangan LPPA merupakan informasi publik yang dapat diakses oleh petani dan pengguna lainnya melalui Pusat Informasi Pertanian. Selanjutnya, khusus tentang sistem informasi ditempatkan satu bab tersendiri, yaitu di bab 8 mulai pasal 27. Pasal 27 memuat hal berikut: 1. Pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten menyelenggarakan sistem informasi LPPA yang dapat diakses oleh masyarakat. 2. Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi. 3. Informasi lahan pertanian di pusat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wajib disampaikan setiap tahun kepada Presiden dan DPR RI. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diatur dengan peraturan Presiden. Demikian pula menurut pasal 28 RUU LPPA menyatakan hal berikut: 1. Sistem informasi LPPA sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 meliputi data potensi lahan, penggunaan lahan, kepemilikan, dan penguasaan lahan yang sekurang-kurangnya memuat informasi tentang a. Fisik alamiah, b. Fisik buatan, c. Keberadaan sumber daya manusia dan sosial yang memiliki kompetensi, d. Status kepemilikan atau penguasaan, e. Luas dan lokasi lahan, dan f. Jenis komoditas pangan tertentu yang bersifat pokok. 2. Penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan sampai kecamatan dan desa. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi pertanahan merupakan suatu kebutuhan yang wajib ada sama halnya dengan kebutuhan pokok. Dalam istilah sekarang, hal itu menjadi salah satu komponen standar pelayanan minimum dalam administrasi pertanahan yang didukung legalitas UU ITE dan UU LPPA kelak. Demikianlah materi topik ke-88, Administrasi Pertanahan. Channel ini akan sangat membantu pemahaman mahasiswa yang sedang kuliah di berbagai perguruan tinggi, dan wawasan bagi masyarakat umum. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain mendapatkan manfaat channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa.